Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MPD dan yang kami hormati Ibu Kholatul Lutfiah MPD. Perkenankan kami akan mempresentasikan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi. Kemudian untuk kompetensi awalnya adalah peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam memahami ibadah, sholat fardu dan sholat sunnah sesuai himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kami ambil adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil pelajar rahmatan alamin adalah kutbah atau keteladanan. Hal ini karena sholat adalah sebagai tanhanil fahsya'i wal munkar, maka perilaku sholat harus menjadi teladan bagi kita semuanya. Kemudian sarana dan prasarana meliputi yang pertama ada alat dan bahan, laptop, LCD, proyektor, speaker, handphone, dan spidol warna. Dan kemudian yang kedua adalah buku paket pendidikan al-Islam kelas 7. Yang ketiga adalah Al-Quran dan terjemahnya. Target peserta didik adalah yang pertama modul ini untuk peserta didik reguler. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam memahami ibadah, sholat fardu dan sholat sunnah sesuai himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani dengan teknik tutor sebaya sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Kemudian untuk model pembelajaran adalah PBL, Problem Based Learning, dan metode belajar adalah game ranking, sehingga nanti akan di akhir sesi dibuat game ranking, siapa nanti yang tersisa itu yang juara begitu. Tujuan pembelajaran, melalui metode pembelajaran game ranking, peserta didik dapat memahami gerakan dan bacaan sholat. Kemudian untuk kriteria ketercapaiannya itu dibuktikan dengan hasil tes tertulis. Dengan ini bisa menunjukkan siswa itu mampu memahami dan gerakan dan bacaan sholat. Pemahaman bermakna yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 dan An-Nur ayat 24. Kemudian supaya anak-anak atau siswa-siswa itu tidak merasa jenuh alias boring sehingga diberikan ice breaking. Kemudian persepsi, guru mereview sedikit materi minggu sebelumnya untuk mengaitkan materi yang akan disampaikan untuk hari ini. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, Pak Mutakin, ketika Anda pendalaman materi dulu, itu Anda pernah belajar teori belajar ya? Okay. Nah, teori belajar yang pernah Anda ketahui ada berapa? Ada behavior, humanistik, konstruktivistik, dan juga kognitif, Bro. Coba, yang behavior itu artinya apa? Behavior itu perilaku, Bro. Kalau yang kognitif? Kognitif itu tentang pengetahuan, Bro. Kalau yang tadi apa? Humanistik. Kalau humanistik apa? Tentang kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang satu tadi apa? Yang satu tadi konstruktivistik. Apa itu? Itu mengkonstruksi, artinya misalnya seperti bangunan itu dikonstruksi dengan cara yang lebih bagus begitu, Prof. Oke, ketika Anda membuat ini modul ajar ini tadi, Anda pakai teori belajar yang mana, tuh? Kami cenderung ke behavior, Prof. Karena sholat itu kan nanti tanhanil fahsya'i wal munkar, sehingga harapannya dengan sholat itu perilakunya lebih bagus begitu, Prof. Apa dia dalam perilaku itu dia tidak perlu mengkonstruksi? Kan biasanya orang itu kan mengkonstruksi dulu kan, itu dari pemahaman mereka itu kemudian baru berbuat. Kayak kita kan sama, kita mengkonstruksi pengetahuan dulu kemudian baru belajar, artinya mengerjakan itu. Tidak perlu konstruktivisme itu. Diawali dengan konstruktivisme dulu, bisa digabungkan dengan tadinya belum paham kemudian paham, jadi artinya ke behavioristik begitu, Bro. Selanjutnya, ketika Anda membuat modul ajar tadi itu, ada nggak komponen TPACK-nya yang Anda taruh di situ? Insya Allah ada, Bro. T-nya apa T-nya? Teknologi, ya teknologinya insya Allah udah masuk, Bro. Ketika menggunakan LCD, laptop gitu, Bro.
pedagogikalnya menampilkan pengetahuan, Prof. selanjutnya ketika menggunakan asesmen, Anda menggunakan asesmen formatif dan sumatif nggak di situ? Iya, Prof. Formatif buat apa? Formatif itu untuk tes di tengah-tengah saat pengajaran. Kalau sumatif itu nanti dites di akhir pelajaran gitu, Prof. Kalau yang ini yang formatif yang tesnya seperti apa? Seberapa penting tentang sholat begitu, Prof. Yang sumatif? Yang sumatif adalah tes di akhir pembelajaran. Soal HOTS itu apa tadinya? High order thinking dan skill. Ya itu yang gimana soalnya? Artinya soalnya meliputi sudah sampai C4, Bro. Ya, sampai C4. Ada soal sampai C4. Contoh ini ada Bro di bawah. Oh iya ada. Pak Mutakin, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan P5 PPRA, kemudian yang kedua dengan dengan P3, dan yang terakhir baca Al-Quran. Bisa jelaskan mengapa, bagaimana itu tentang P5 PPRA? Untuk pembelajaran yang sekarang itu ditekankan pada karakter, sehingga P5 itu PPRA itu sangat penting begitu, Bu. Bedanya apa PPK dengan ini P5 itu? Mencakup profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ada juknisnya tersendiri membuat proyek penguatan pendidikan karakter di sekolah atau tidak dulu? Di sekolah itu kan ada proyek P5 itu, Bu. P5 di sekolah 1 tahun kemarin sudah melaksanakan apa proyek? Sudah, Ibu. Pemilu perwira sekolah gitu, Bu. Di modul ajar itu punya Bapak, dimensinya apa, Bapak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu, Bu. Oke, kemudian aplikasi dalam pembelajarannya seperti apa? Kegiatan karakternya kita juga adakan sholat duha berjamaah, kemudian Asmaul Husna, kemudian yang kedua, untuk PTK, Bapak sudah menyusun PTK? Baru kemarin kan sudah proposal, Bu. Sudah proposal. Oke, kemudian judulnya? Judulnya adalah peningkatan hasil belajar siswa tentang memahami gerakan dan bacaan sholat melalui PJBL. Permasalahannya apa kok Bapak ngangkat tema itu? Karena beberapa siswa itu yang belum begitu memahami tentang gerakan dan bacaan sholat begitu, Bu. Oke, kemudian diberikan tindakan treatment dengan PJBL itu, harapannya nanti akan meningkat. Nah, langkah-langkah penelitiannya apa? Bagaimana? Langkah-langkah penelitiannya diantaranya ada langkah-langkah tindakannya itu seperti apa? Yang pertama kita diagnosis dulu, Bu. Dicari akar permasalahannya, Bu. Kira-kira ini kalau seperti ini apa begitu. Kemudian baru tindakan berikutnya gitu, Bu. Dicari permasalahannya. Nah, terus berarti langkah-langkahnya itu apa? Tindakan kelasnya itu, penelitiannya itu apa langkah-langkahnya? Perencanaan. Terus, Oke, berarti perencanaan. Terus pembelajaran di kelas. Oke. Terus kemudian pelaksanaan. Terus setelah itu apa? Melihat hasil. Nah, kan itu kan berarti harus dilihat ya, namanya betul. Observasi, diamati ya. Setelah itu baru ada dinilai datanya, direfleksi. Pada refleksi baru dilanjutkan siklus berikutnya kalau memang belum tuntas sesuai dengan indikator keberhasilan. Gitu Pak Mutakin. Terima kasih, Bu. Yang terakhir saya harus mendengarkan ini bacaan Qur'annya Pak Mutakin. Surat Hud ayat 61 ya. Siap, monggo Bapak langsung saja bisa dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Tsamud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh
huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Oke, sudah. Oke, dari saya cukupkan. Saya kembalikan ke Prof. Win. Terima kasih Pak Mutakin, ini ujian komprehensif atas namanya ya, dan selamat untuk melakukan kegiatan berikutnya ya. Silakan untuk keluar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Winarno dan Ibu Kholatul Lutfiyah yang telah membimbing dengan baik, dengan sabar. Terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.